Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Rekayasa Perangkat Lunak B1 akan menjelaskan tentang Swapbook versi desain. Perkenalkan, nama saya Fauzia dan saya Monica sebagai penerjemah dan penyusun. Definisi. Definisi desain perangkat lunak adalah aktivitas siklus hidup rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan deskripsi struktur internal perangkat lunak yang akan menjadi dasar untuk konstruksinya. Desain perangkat lunak hasilnya menggambarkan arsitektur perangkat lunak, yaitu bagaimana perangkat lunak didekomposisi dan diatur dalam komponen antarmuka di antara komponen-komponen tersebut. Software lifecycle process, desain perangkat lunak terdiri dari dua aktivitas yang sesuai dengan analisis kebutuhan perangkat lunak dan konstruksi perangkat lunak. Yang pertama, desain arsitektur perangkat lunak. Yang kedua, desain rinci perangkat lunak. Ini merupakan gambar di depan merupakan perincian topik untuk desain perangkat lunak KA. Perincian topik untuk desain perangkat lunak. Yang pertama, dasar-dasar desain perangkat lunak. Konsep umum dari dasar perangkat lunak yaitu desain dapat dipandang sebagai bentuk pemecahan masalah. Yang kedua, konteks desain perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak merupakan bagian penting dari proses pengembangan perangkat lunak. Untuk memahami peran desain perangkat lunak, kita harus melihat bagaimana ia cocok dalam SDLC. Dengan demikian, penting untuk memahami karakteristik utama dari analisis kebutuhan perangkat lunak, desain perangkat lunak, konstruksi perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang ketiga, proses desain perangkat lunak. Terdiri dari dua proses langkah. Yang pertama, desain arsitektual, dan yang kedua, desain rinci. Yang keempat, prinsip dasar perangkat lunak. Prinsip dasar perangkat lunak yaitu ada abstraksi, kopling dan kohesi, dekomposisi dan modularisasi, enkapsulasi dan penyembunyian informasi, pemisahan antar muka dan implementasi, ketakutan, kelengkapan dan primitif, pemisahan, kekhawatiran. Yang kedua, masalah utama dari desain perangkat lunak. Yang pertama, konkuresi. Yang kedua, kontrol dan penanganan acara. Yang ketiga, presentasi data. Yang keempat, distribusi komponen. Yang kelima, penanganan kesalahan dan pengecualian dan toleransi kesalahan. Yang keenam, interaksi presentasi. Yang ketujuh, keamanan. Yang ketiga, struktur dan arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak adalah kumpulan struktur yang diperoleh untuk alasan tentang sistem yang terdiri dari elemen perangkat lunak, hubungan di antara mereka, dan properti dari keduanya. Yang pertama, struktur arsitektur dan sudut pandang. Pandangan adalah tampilan mewakili aspek perisai dari arsitektur perangkat lunak yang menunjukkan properti spesifikasi dari sistem perangkat lunak. Yang kedua, gaya arsitektur merupakan spesialisasi elemen dari tipe relasi bersama dengan serangkaian bahasa tentang bagaimana mereka dapat digunakan. Yang ketiga, pola desain. Pola adalah solusi umum untuk masalah umum dalam komen tertentu. Pola tingkat desain rendah meliputi pola rekreasi, pola struktural, pola perilaku. Yang keempat, keputusan desain arsitektur, yaitu proses kreatif. Selama desain perancang pembuatan perangkat lunak membuat sejumlah keputusan mendasar yang sangat mempengaruhi proses perangkat lunak dan pengembangan. Yang kelima, keluarga program dan kerangka. Yang keempat, ada analisis dan berkontribusi pada kualitas desain untuk perangkat lunak termasuk berbagai ilitas, yaitu meliputi maintainability, portability, testability, usability, dan nestless, yaitu kebenaran dan ketahanan. Yang kedua, ada teknik analisis. Untuk mengevaluasi kualitas desain perangkat lunak,
yaitu memerlukan 3 teknik, yaitu tinjauan desain perangkat lunak, yang kedua analisis statik, yang ketiga simulasi dan pembuatan prototipe. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran dapat digunakan untuk menilai perkiraan secara kuantitatif berbagai aspek. Langkah ini diklasifikasikan dalam 2 kategori besar, yaitu yang pertama tindakan besar, yang kedua desain berorientasi objek. Yang kelima ada notasi desain perangkat lunak. Notasi sebagian besar tidak terlalu grafis, menggambarkan dan mewakili struktur aspek desain perangkat lunak, yaitu digunakan untuk menggambarkan komponen utama dan saling berhubung. Yaitu yang pertama arsitektur deskripsi language, yang kedua diagram kelas dan objek, yang ketiga diagram komponen, yang keempat kelas responsibility collaborator card, yang kelima diagram development, yang keenam entity relationship diagram, yang ketujuh interface description language, yang kedelapan bagian struktur. Yang kedua deskripsi perilaku, notasi dan bahasa, berbagai grafis dan berbagai tekstual digunakan untuk menggambarkan perilaku dinamis sistem perangkat lunak dan komponen. Yang keenam ada strategi dan metode desain perangkat lunak. Strategi umumnya yang sering berguna di dalam proses desain termasuk strategi penjagaan dan penaklukan dan penyempurnaan bertahap, strategi top-down versus bottom-up, dan strategi yang memanfaatkan heuristik, penggunaan pola dan penggunaan pendekatan interaktif dan inkremental. Yang kedua, desain berorientasi fungsi. Umumnya digunakan setelah analisis struktur sehingga menghasilkan antara lain diagram aliran data dan deskripsi proses terkait. Yang ketiga, desain berorientasi objek. Banyak metode desain perangkat lunak berdasarkan objek yang telah diusulkan. Yang keempat, desain berpusat pada struktur. Desain yang terpusat pada struktur data dimulai dari struktur data yang dimanipulasi oleh program, bukan dari fungsi yang dijalankannya. Rekayasa perangkat lunak yang pertama-tama menjelaskan struktur data input dan output, dan kemudian mengembangkan struktur kontrol program berdasarkan diagram struktur data ini. Yang kelima adalah desain basis komponen. Yang ketujuh, metode lain. Metode lain ini menggunakan metode interaktif dan adaptatif, menerapkan peningkatan perangkat lunak, mengurangi penekanan pada persyaratan dan desain perangkat lunak yang ketat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.